Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDA 9, kami akan memaparkan terkait student proyek kami yang berjudul Multiple Myeloma. Boleh tolong untuk next slide? Baik, berikut adalah dosen fasilitator kami atas nama Dr. Nikade Mulyantari, spesialis patologi klinis konsultan. Kemudian ada dosen evaluator kami atas nama Dr. Putu Imayati, spesialis penyakit dalam. Boleh tolong untuk next slide? Baik, berikut adalah anggota kelompok kami. Next slide. Baik, kami mulai dari bab 1 pendahuluan. Boleh tolong untuk next slide lagi. Sebelumnya perkenalkan saya Debagus Kadidwi Sapranata dengan NIM 21025111040. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana multiple myeloma adalah kanker sel plasma dengan pertumbuhan yang tidak terkendali, yang terutama terdapat pada sumsum tulang. Adapun protein antibodi yang terbentuk bersifat abnormal, seperti imunoglobulin monoklonal. Kasus ini lebih banyak terjadi pada laki-laki usia lanjut, di mana untuk multiple myeloma terjadi pada tahun 2018 di seluruh dunia, itu mencapai 160.000 kasus dengan kematian hingga 106.000 pasien. Kemudian pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 176.404 orang, dan pada tahun 2022 kasusnya mencapai 34.470 untuk kasus yang baru. Untuk multiple myeloma termasuk jarang terjadi di Indonesia, dan prevalensinya dari tahun 2005 sampai 2007 hanya mencapai 23% dari 100.000 populasi. Di Bali sendiri, pada periode 2013 sampai 2017, mencapai 24 kasus dengan angka tertinggi pada tahun 2017 sebesar 33,3%. Oleh karena minimnya studi yang membahas mengenai multiple myeloma, penulis ingin memaparkan lebih lanjut mengenai kanker sel plasma ini agar dapat menambah pengetahuan baik bagi masyarakat, kemudian termasuk pengetahuan untuk tenaga medis dalam penanganan kasus, serta pemahaman yang lebih mendalam untuk penulis sendiri. Mungkin sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nimalia Prasya Putri dengan 3 digit NIM terakhir atau 9. Bisa di next. Adapun rumusan masalah dari sudah proyek kami, yang pertama itu apa definisi dari multiple myeloma, bagaimana epidemiologinya, bagaimana patofisiologinya, manifestasi klinis, diagnosis manajemen, dan bagaimana prognosis dari multiple myeloma. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalan nama saya Gusti Makasiningrat dan yang terakhir 222. Mungkin bisa di next slide. Baik, adapun tujuan penulisan dalam studi proyek kami, yang pertama itu untuk mengetahui definisi, kemudian epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, kemudian diagnosis, manajemen, dan prognosis dari multiple myeloma. Mungkin bisa di next slide. Baik, adapun manfaat penulisan studi proyek kami, yang pertama itu menambah wawasan mahasiswa kedokteran tentang multiple myeloma, mampu untuk mengenali dan melakukan manajemen yang baik dalam menangani kasus multiple myeloma. Dan yang kedua itu dapat menjadi literatur bagi masyarakat luas sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai multiple myeloma. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Made Surya Putra Utama dan dijelaskan 25. Oke, next slide. Baik, sini saya akan menjelaskan definisi dari multiple myeloma itu sendiri. Jadi, multiple myeloma atau myeloma sel plasma ditandai dengan akumulasi sel plasma klonal ganas di sumsum tulang dengan penyebab myeloma yang tidak diketahui. Multiple myeloma mungkin jadi akibat paparan radiasi dan menjadi faktor dalam beberapa kasus, walaupun tidak ada hubungannya dengan radiasi terapeutik. Multiple myeloma jadi ketika sebuah klon dari sel plasma tidak normal berkembang biak dan membentuk tumor di sumsum tulang, sehingga menghasilkan sejumlah antibodi yang abnormal yang terkumpul di dalam darah atau air kemih. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nina Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 019.
Bisa minta tolong di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan epidemiologi multiple myeloma. Nah, berdasarkan data dari Global Cancer Observatory pada tahun 2018, itu diperkirakan terdapat 160.000 kasus multiple myeloma, di mana di sini kejadian itu lebih sering terjadi pada laki-laki dengan angka 90.000 kasus dari 160.000 kasus tersebut. Nah, kejadian multiple myeloma sendiri itu lebih umum dan juga meningkat pada negara maju, dengan angka kejadian tertinggi itu terjadi di Australia, Eropa Barat, dan juga Amerika Serikat. Untuk di negara Asia sendiri, angka terbanyak itu terjadi di negara Jepang. Untuk di Indonesia, kejadian multiple myeloma itu belum diketahui secara jelas. Tapi berdasarkan data dari Cancer Registration of Neurology National Cancer Hospital pada tahun 2005 sampai dengan 2007, insiden multiple myeloma itu adalah sekitar 0,23 sampai 1.000. Untuk prevalensi kejadian multiple myeloma di Bali sendiri, itu berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Gusti Ngurah, itu angkanya pada tahun 2013 sampai dengan 2017 itu menunjukkan bahwa terdapat 24 kasus multiple myeloma, dengan angka terbanyak itu terjadi pada tahun 2017. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya tunjukkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putra Idil Utami dengan 3 digit NIM terakhir 145. Bisa tolong di next slide. Saya izin untuk menjelaskan mengenai myeloma. Patofisiologi multiple myeloma berawal dari adanya produksi sel plasma yang tidak terkendali sehingga berdampak pada produksi yang berlebihan dari imunoglobulin monoklonal seperti protein M ataupun parmalnya. Sel B berkembang menjadi sel plasma sebagai respon imun terhadap infeksi. Adanya perubahan neoplastik dalam sel plasma dan perubahan lingkungan mikro dalam sumsum tulang menjadi penyebab pertumbuhan sel plasma yang tidak terkendali. Sel myeloma adalah sel plasma yang berkembang dari limfosit B setelah meninggalkan pusat germinal atau kelenjar getah bening dan memiliki tanggung jawab dalam class switching antibody, hipermutasi somatik, dan juga sekresi para protein. Adanya kerusakan kromosom dan gen akan menyebabkan terjadinya penataan ulang klonal dengan melibatkan translokasi kromosom antara heavy chain kromosom 14q. Selain itu, adanya aktivasi osteoklas dan dysregulasi atau peningkatan ekspresi siklin juga dapat mengakibatkan proliferasi berkelanjutan dan mengakibatkan kerusakan yang terlokalisir seperti lesi osteolitik. Perubahan genetik lainnya berupa dysregulasi epigenetik seperti perubahan ekspresi mikroRNA, modifikasi metilasi gen, dan juga hipermetilasi dari target gen juga berperan dalam perkembangan sel myeloma. Adapun terjadi berbagai perubahan dalam lingkungan mikro sumsum tulang untuk proliferasi sel yang berkelanjutan seperti supresi imunitas seluler, modulasi pertumbuhan tumor, dan juga produksi vascular endothelial growth factor untuk faktor pertumbuhan untuk angiogenesis agar dapat memberikan oksigenasi dan juga nutrisi kepada sel tersebut. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di 174 bisa next slide. Baik, jadi manifestasi klinis pada multiple myeloma ada 4 yang sering muncul. Untuk dikatakan multiple myeloma dapat dikatakan satu muncul dari 4 tersebut ya. Ada hiperkalsemia, ada anemia, ada sifus ginjal, ada nyeri kelainan mesilitik. Nah, jadi terdapat komplikasi lainnya yang pada umumnya ditemukan di multiple myeloma, yaitu penyakit mata, penyakit gastrointestinal, penyakit teologis, dan sindrom hipoviskositas. Ini selanjutnya bisa dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andini dengan 3 digit yang terakhir 020, bisa di next. Baik, kriteria diagnosis untuk menegakkan multiple myeloma dapat ditegakkan apabila pada pemeriksaan sumsum tulang atau biopsi plasmasitoma ekstramedular itu ditemukan plasmasitosis yang besar sama dengan 10%, ditambah 1 atau lebih adanya bukti kerusakan organ yang dapat dikaitkan dengan gangguan proliferasi dari sel plasma yang mendasarinya. Kemudian khususnya itu ada hiperkalsemia yang mana ditandai dengan kalsium serumnya besar dari 11 mg, kemudian gagal ginjal yang ditandai dengan keratinin serum besar dari 2 mg, atau clearance keratinin yang kecil 40 ml per menit, kemudian anemia juga yang ditandai dengan Hb
kecil dari 10 mg dan ditemukan litik bone lesion pada radiografi skeletal yang dilengkapi dengan ditemukan 1 dari 3 biomarker spesifik berupa sel plasma sumsum tulang klonal besar sama dengan dari 60%, kemudian rasio serum free light chain-nya itu besar sama dengan 100 mg dan terdapat 1 atau lebih lesi vokal pada MRI dengan ukuran minimal 5 mm. Sekian dari saya kembalikan ke moderator dan teman selanjutnya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Indri Gracia TK dengan 3 digit yang terakhir 058. Bisa tolong di next. Adapun tahapan dalam mendiagnosis multiple myeloma dilakukan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada tahap anamnesis ini terdapat beberapa hal yang penting untuk ditanyakan seperti gejala yang dialami serta riwayat kesehatan pasien dan juga keluarga. Keluhan yang paling sering dialami oleh pasien multiple myeloma antara lain nyeri pada tulang, fraktur patologis, anemia, kelemahan, infeksi, hiperkalsemia, kompresi sumsum tulang, dan gagal ginjal. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik pada pasien multiple myeloma di mana dia itu dilakukan untuk mencari nyeri tulang dan massa serta tanda-tanda anemianya. Pada proses pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya macular detachment tipe eksudatif, ada pendarahan pada retina, dan Cotton wall spot. Apabila terjadi anemia, maka konjungtiva akan memucat, dan apabila terjadi trombositopenia akan muncul purpura. Pada pemeriksaan neurologis dapat ditemukan perubahan sensori atau sensasi yang semakin berkurang. Pada pemeriksaan kardiomegali, sedangkan pada pemeriksaan abdomen ditemukan hepatosplenomegali. Selanjutnya, pada pemeriksaan penunjang, yang paling sering dilakukan untuk mendiagnosis multiple myeloma adalah dengan melakukan ronsen untuk memastikan keadaan tulang pasien. Selanjutnya, dapat dilakukan tes laboratorium berupa tes darah, tes urin, radiologi, hingga biopsi. Pada pemeriksaan tes darah dapat ditemukan peninggian kadar plasma sel, kalsium, serta kadar protein. Pada pemeriksaan urin dapat ditemukan protein tipe M, dan biopsi itu merupakan cara yang paling tepat untuk menentukan keberadaan sel myeloma di sumsum tulang secara pasti. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Abraham Krismas Kadisodo dengan NIM Sakit 07. Saya akan menjelaskan jaman myeloma. Jadi kelangsungan hidup peningkat lebih 2 kali lipat dari baru. Inhibitor molekul kecil yang ditargetkan antibodi monoklonal. Dalam persetujuan ini dari beberapa agen untuk mengobatan multiple myeloma telah menghasilkan banyak kemungkinan kombinasi obat yang dapat digunakan dalam pengaturan ini pertama dan kambuh. Penentuan sang awal pasien dengan multiple myeloma simptomatik tergantung pada stratifikasi risiko multiple myeloma. Kelayakan pasien untuk transplantasi sel punka, hematopoietik autologous atau HCT, dan penilaian komorbiditas pasien yang ada misalnya neuropati atau gagal ginjal. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk transplantasi, maka harus terapi 3 kali, diikuti dengan terapi pemeliharaan, juga dianjurkan sampai penggunaan batas toksisitas. Sekian dari jawaban saya, dan itulah teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Jody Suryawan dengan 3 NIM belakang 088. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Dalam evaluasi pengobatan pasien multiple myeloma, ini tidak terdapat prosedur yang jelas. Dan kebanyakan pasien multiple myeloma ini mengalami kekambuhan, sehingga penanganan lanjutan saat kekambuhan tersebut muncul menjadi lebih rumit yang disebabkan oleh kekambuhan dari pasien, di mana kekambuhan tersebut timbul dengan munculnya lesi baru atau pelebaran lesi dari lesi sebelumnya. Penggunaan magnetic resonance imaging atau MRI dan positron emission tomography ataupun computed tomography atau PET or CT dapat mendeteksi lesi yang muncul untuk melakukan evaluasi kepada pasien, dan International Myeloma Working Group atau IMWG mengatur tingkat respon pasien terhadap obat berdasarkan biopsi sumsum tulang belakang dan tes laboratorium protein monoklonal pada urin dan serum. Pasien multiple myeloma dengan pengobatan kemoterapi memiliki rata-rata 3 hingga 5 tahun kelangsungan hidup, dan semakin tinggi tingkat staging myeloma,
maka prognosis pasien ini semakin buruk. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada teman-teman yang terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilwa Nusa Putri dengan NIM 50. Baik, bisa di next. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan pada bab 3, yaitu di mana pada penyakit ini merupakan jenis kanker pada sumsum tulang yang merupakan jaringan spons. Sumsum tulang yang terdapat itu ada beberapa tulang tubuh manusia seperti tengkorak, panggul, tulang belakang, dan tulang rusuk. Berdasarkan data terbaru dari Global Cancer Observatory pada tahun 2018 itu diperkirakan pada 160.000 kasus multimeloma. Pada diagnosis ini dapat dilakukan dengan anamnesis sebagai tahap awalnya. Setelah itu ada pemeriksaan fisik pada pasien dan pemeriksaan penunjang yang paling sering dilakukan itu adalah dengan melakukan ronsen untuk memastikan keadaan tulang. Bisa di next. Baik, adapun saran di mana di sini mengetahui tentang multimeloma itu seharusnya diketahui oleh semua kalangan. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman yang lebih baik terkait definisi, epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen, dan prognosis dari penyakit tersebut. Makalah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bagi pihak manapun yang sedang mempelajari tentang topik yang sama. Bisa di next. Baik, sekian dari presentasi studi project dari kami, dari SGD S9. Jika ada salah kata, mohon maaf, disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.